Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya yakin kalian semua pasti sedang mencari solusi untuk masalah gagal bayar pinjaman online secara legal dan resmi OJK di tahun 2023 ini. Dan yang terbaik, solusi ini bisa kalian dapatkan tanpa harus membayar hutang atau mengeluarkan uang sedikit pun. Memang situasinya sulit dan kita semua ingin bebas dari hutang pinjaman online tanpa harus membayar. Tapi saya ingatkan kalian sekali lagi bahwa tidak ada tutorial yang bisa memberikan solusi instan untuk melunasi pinjaman atau menghindari pembayaran. Solusi lunas pinjaman online atau gagal bayar pinjaman online tanpa bayar hutang mungkin ada, tapi butuh waktu bertahun-tahun dan kejadiannya sangat langka. Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa hutang pinjaman online secara legal pasti akan tercatat dan terus ada, kecuali jika pihak pinjaman memutuskan untuk menganggapnya lunas. Jadi tidak ada trik atau tutorial manapun yang akan memberikan solusi instan dalam masalah pinjaman online ini. Lebih baik kita mencari pemahaman tentang risiko yang ada. Jadi apa solusinya? Bagaimana cara menghadapi masalah gagal bayar dan telat bayar pinjaman online ini? Berhentilah mencari trik dan tutorial karena intinya adalah pada diri kita masing-masing. Jika kita bisa cuek, tidak takut dengan ancaman-ancaman dan teror dari pinjaman online, itu sudah lebih dari cukup daripada mencoba trik-trik yang sebenarnya tidak akan berhasil. Tetaplah ingat bahwa hutang harus dibayar karena akan tercatat dalam sistem. Mungkin jika pinjaman tersebut ilegal, tidak akan tercatat dalam sistem di Indonesia, tapi itu tidak akan mengurangi risiko apapun. Jika kita pinjam secara legal, data kita pasti akan tercatat dan tetap ada. Mungkin jika perusahaan pinjaman itu bangkrut, hutang kita akan dianggap lunas. Mereka tidak akan repot dengan data-data hutang yang tertunda selama bertahun-tahun. Ini bisa terjadi. Jadi, pemahaman dan konsep tentang hutang yang otomatis lunas dengan solusi gagal bayar pinjaman online ini sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Ada orang yang mengatakan bahwa jika pihak pinjol dan diisi pinjol melanggar hak kita dan hutang kita otomatis lunas, kita tidak perlu membayarnya. Tapi pada akhirnya itu tergantung pada kita sendiri dan prinsip kita. Jika mental kita tidak kuat menghadapi situasi yang melanggar aturan, itu tidak akan berhasil karena hutang kita masih akan tercatat dan tetap harus dilunasi. Meskipun kita memutuskan sepihak bahwa hutang kita sudah lunas karena pinjol sudah menyebar data tersebut, itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Intinya adalah pada mental kita dan pemahaman kita tentang hukum dan aturan yang berlaku. Jadi yang terbaik adalah mulai membayar secara perlahan-lahan, mungkin dengan menabung sehari-hari sebesar 2.000, lama-kelamaan uang akan terkumpul dan kita bisa bernegosiasi dengan jalur yang benar. Mengapa saya bilang jalur yang benar? Karena kita bisa melunasi pinjaman dengan asumsi dan persepsi kita masing-masing. Tetapi jika secara sistem hutang masih ada, itu bukanlah jalur yang benar. Risiko akan tetap ada di masa depan. Sebaiknya lunasilah hutang secara perlahan-lahan. Mungkin butuh waktu 2 atau bahkan 3 tahun. Yang penting adalah niat tulus dari kita untuk melunasi hutang-hutang pinjaman online kita. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.